Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pak Yugo, Bu Budi, pada hari ini kita akan praktek coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Sebelum praktek coaching kita mulai, akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Ibu Budi Nuryawati akan berperan sebagai coach. Bapak Yugo Dwi Apriyadi akan berperan sebagai coach, dan saya sendiri, Dewi Puspitosari, akan berperan sebagai pengamat atau observer. Sebelum praktek coaching dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan kepada Bu Budi sebagai coach. Yang pertama yaitu tentang penilaian. Saya akan amati tentang alur tirta dalam praktek coaching ini. Alur tirta itu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Mudah-mudahan dalam praktek coaching hari ini, alur tirta ini sudah terlihat. Yang kedua, kompetensi yang akan dimiliki oleh Bu Budi sebagai coach. Nah, kalau boleh saya tahu, Bu Budi, kompetensi apa yang ingin Bu Budi kembangkan pada coaching hari ini? Jadi karena nanti kaitannya dengan kendala yang dihadapi oleh Pak Yugo adalah menurunnya motivasi belajar murid di kelas, mungkin ada beberapa kompetensi yang akan saya kembangkan supaya Pak Yugo bisa mencapai tujuan dalam pembicaraan atau obrolan nanti yang diharapkan seperti kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot buat Pak Yugo. Oke, berarti kompetensi yang akan dikembangkan adalah mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot nih, Bu Budi. Nah, dari kompetensi itu, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan dikembangkan untuk diobservasi hari ini, Bu Budi? Mungkin saya akan lebih fokus ke yang kompetensi mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ya, Bu Budi. Nah, apa sih indikator dari mendengarkan aktif? Maksud saya, indikator ketercapaian tujuan yang diharapkan Bu Budi setelah praktek coaching ini. Indikator ketercapaian dalam proses coaching kali ini nanti berarti Pak Yugo ini diharapkan bisa menentukan solusi-solusi atau langkah-langkah strategis dalam rangka mengatasi permasalahannya, yaitu menyajikan pembelajaran yang lebih menyenangkan dalam rangka supaya meningkatkan antusias atau motivasi dari belajar siswa. Oke, baiklah Bu Budi, semuanya sudah saya catat. Kita langsung saja ke praktek coaching pada hari ini. Waktu saya serahkan kepada Pak Yugo dan Bu Budi. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yugo. Saya boleh duduk di sini nggak, Bu? Boleh dong, Pak. Silakan. Kelihatannya ada sesuatu yang ingin Pak Yugo sampaikan ke saya. Iya, bener Bu. Ini saya sebenarnya ingin ngobrol aja sama Bu Budi. Agak lama, kira-kira Bu Budi ada waktu tidak ya? Itu pun kalau Bu Budi tidak keberatan, Bu. Enggak sih, Pak. Enggak keberatan. Kebetulan banget nih. Rapat MKKS hari ini diundur. Ya. Jadinya hari besok. Jadi ada waktu kita ngobrol deh. Gimana Pak Yugo? Apa yang jadi beban pikiran Bapak? Cerita dong. Karena saya perhatikan
Pak Yugo ini kayak kelihatan lagi bete, lagi galau nih. Kalau boleh saya tahu, Pak Yugo cerita, ada apa sebenarnya ini, Pak? Iya, Bu. Seperti yang saya katakan kemarin, kalau ya saya Ya, sebenarnya lagi butuh teman ngobrol, butuh teman sharing, Bu. Ya, lagi ada masalah akhir-akhir ini, Bu, yang sedang saya hadapi, Bu. kalau butuh temen ngobrol berarti nanti harus cerita yang sejujur-jujurnya lo, nggak boleh bohong. Iya, ya jujur, Ya, oke, Bu. Pak. Hmm, Ya, baiklah. Semoga obrolan kita kali ini ada manfaatnya, nggih, Pak, nggih? oke, ya, ya mudah-mudahan, Bu, saya juga bisa, harapannya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang, Bu. Jadi memang akhir-akhir ini saya perhatikan Pak Yugo ini seperti kurang bersemangat, tidak fokus dalam mengajar. Sebenarnya ada apa? Ya, ada apa yang mengganggu pikiran Pak Yugo kok sampai tidak bersemangat, tidak fokus dalam mengajar? Kenapa, Pak? Iya. Aduh, ternyata Bu Budi juga ikut memperhatikan saya, Bu. Ternyata Bu diam-diam, Bu. Iya, Ya dong. iya. Eh, ya, iya Bu, emang benar. Akhir-akhir ini saya emang nggak fokus, jadi ada yang mengganggu konsentrasi mengajar saya, Bu. Gitu. Jadi konsentrasi saya terganggu Lalu, gitu. lalu apa yang Pak Yugo harapkan dari obrolan kita kali ini? Nah, iya itu Bu, saya itu bingung karena Pak akhir-akhir ini itu saya menjadi kurang bersemangat mengajar dan ya sering hilang fokus di kelas Bu, nggak fokus, gagal fokus gitu Bu. Makanya cerita dong, coba ceritakan ke saya semua apa yang ada di unek-unek jenengan yang selama ini membuat jenengan tidak fokus. Iya Bu. Ceritakan ke saya apa yang Pak Yugo rasakan saat ini. Oke Bu. Jadi saat ini saya merasa saat mengajar itu kok murid-murid kurang memperhatikan saya ya Bu ya. Saya juga merasa mereka itu tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik dan hal itu ternyata berpengaruh terhadap diri saya. Itu jadinya saya juga jadi kurang bersemangat dalam mengajar saya di kelas, Bu. Jadi ketika anak-anak gak bisa mengikuti pelajaran, ternyata ya juga pengaruh ke semangat saya dalam mengajar. Waduh, ini maksudnya gimana? Maksudnya murid jadi tidak belajar atau bagaimana, Pak? Ya nggak juga sih, Bu. Hanya saja pada saat mengajar itu mereka itu antusias ketika saya itu berikan media pembelajaran itu menggunakan IT. Jadi hanya video, menonton dan ternyata itu dan tidak semuanya mau menonton sehingga itu mereka merasa bosan. Nah, itu yang jadi masalah saya sekarang, Bu. Jadi gampang bosan atau hanya sebagian itu yang fokus, Bu. Oh, atau mungkin mereka bosan ya Ya mungkin, dengan oke. melihat video atau malah mungkin mereka tidur molor ngantuk ya, Pak ya. Iya, ada juga yang seperti itu, Bu. Apa banyak murid yang kurang tertarik seperti itu, Pak? Ya, kalau saya perhatikan sih mungkin kalau yang tidak tertarik kalau itu mungkin hanya sekitar 40%, Bu. Tapi kan itu kan jadi mengganggu saya juga. Sebenarnya yang 60% itu sudah mereka sudah menyimak, sudah melihat dengan baik dan antusias ketika pembelajaran. Tapi yang 40% ini loh yang kadang mainan sendiri di kelas atau bahkan tidak merespon saya dengan baik di kelas dan itu mempengaruhi antusias saya, mempengaruhi semangat saya dalam mengajar di kelas, Bu. Melihat murid kita yang 40% mainan atau mungkin ada yang tidur. Sabar, Pak, sabar. Namanya juga anak-anak, Pak. Kita ngadepi mereka harus sabar ya. Jadi sebenarnya kalau saya perhatikan dari cerita Pak Yugo, kira-kira
posisi Pak Yugo di mana? Maksudnya kemampuan atau kekuatan Pak Yugo dalam proses pembelajaran ini. Oh begitu, oke. Kalau saya boleh menilai diri saya sendiri ya Bu ya, kalau saya menilai mungkin kurang dari 60 mungkin ya, karena saya juga belum mampu membuat murid saya semua paham dan mengerti tentang pembelajaran yang saya sampaikan gitu Bu. Pak Yugo kan udah lama menggunakan media ini. Apakah itu baru ketahuan sekarang atau sudah lama? Begini Bu, kemarin kan kita kan mengadakan IHT ya, di mana harus ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di situ saya juga baru sadar dan saya juga baru ingat inilah mungkin perlu adanya akomodasi kebutuhan siswa. Mungkin ada yang siswa yang suka audio atau mungkin hanya yang suka membaca atau mungkin yang audio visual. Nah, mungkin inilah yang belum saya akomodir dari anak ya Bu ya. Apalagi mohon maaf Bu, ini yang belum saya terapkan menggunakan media pembelajaran mungkin yang terbuat dari alat-alat di sekitar lingkungan kita. Mungkin disebutnya alat peraga murah apa ya Bu ya? Gitu. Jadi saya belum memanfaatkan itu semua. Ya, alat peraga murah. Jadi kita memanfaatkan ya seperti kita memanfaatkan barang-barang bekas untuk dijadikan sebagai alat peraga murah. Di antara 40 murid yang menurut Pak Yugo kurang merespon dengan baik, kendalanya di mana Pak? Dan kenapa sih mereka bisa seperti itu? Ya tadi itu kendalanya mereka itu bosan dengan media yang saya gunakan. Itu saja sih Bu, dengan murid seperti itu ternyata mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan di kelas Bu. Jadi ya begitu Bu. Jadi karena mereka bosan, mempengaruhi semangat juga ya, semangat Bapak dalam mengajar. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari penjelasan tadi? Ada tidak yang ingin dicoba oleh Pak Yugo untuk memperbaikinya? Oke, mungkin ya saya juga tentunya harus memperbaiki proses belajar mengajar saya di kelas. Mungkin hal yang pertama yang ingin saya lakukan adalah yang pertama saya mungkin akan mendiagnosis awal siswa terlebih dahulu, cenderung kemana mereka. Mungkin nanti kemudian akan saya kelompokkan siswa ini sehingga saya tahu apa yang harus saya berikan ke siswa tersebut. Kalau emang siswanya suka audiovisual, mungkin nanti akan saya tayangkan video, walaupun tidak semuanya. Kemudian mungkin juga saya akan memanfaatkan perpustakaan. Kemudian juga saya akan membuat media dengan menggunakan alat-alat peraga murah seperti model pembelajaran MES apa ya Bu ya? Itu. Mikmed, ya model pembelajaran Mikmed. Ya, itu murah meriah. Kita hanya membutuhkan beberapa kertas bekas seperti itu Pak. Itu langkah yang tepat sekali Pak, luar biasa sekali. Ada hal lain yang mungkin Pak Yugo ingin lakukan? Hal lain ya Bu ya. Oke, mungkin saya juga baru keingat. Mungkin saya juga mungkin mau melakukan ice breaking mungkin ya Bu. Karena selama ini kan kita anggap kalau ice breaking itu kayak permainan anak TK, anak PAUD. Tapi mungkin itu bisa saya coba di kelas untuk melatih konsentrasi siswa agar supaya fokus di dalam pembelajaran. Baik Pak, iya. Karena selama ini di sekolahan kita sendiri kayaknya belum pernah kita mengadakan ice breaking ya Pak. Ya, bagus Pak. Ajak mereka untuk rileks sebentar. Ya, ajak mereka bermain ice breaking. Ya, mungkin dengan yel-yel mereka yang buat, ya, ini bisa membuat mereka semangat lagi, mengurangi kejenuhan mereka juga. Kira-kira untuk mencapai itu semua, Pak Yugo itu butuh waktu berapa lama? Dan siapa ini yang akan diajak untuk berkolaborasi? Atau mungkin Pak Yugo bisa sendirian? Oh, kalau sendirian mungkin kayaknya belum bisa. Gini Bu, kalau untuk
kesiapan IT insya Allah bisa lebih cepat karena saya kan sudah punya sumber belajar dan bahan-bahannya. Tapi kalau untuk seperti tadi pembuatan alat peraga, mungkin saya butuh bantuan. Mungkin saya butuh bantuan Bu Dewi, karena kan Bu Dewi orangnya juga kreatif, kemudian juga ice breaking juga Bu Dewi saya lihat sering dilaksanakan atau sering dilakukan di kelas ya. Mungkin nanti saya bisa minta bantuan atau minta contoh ke Bu Dewi ice breaking seperti apa yang menarik sehingga menarik perhatian dan fokus siswa gitu Bu. Jadi mungkin saya nanti butuh bantuan Bu Dewi itu Bu dalam proses pelaksanaannya. Terus apa lagi Pak? Ya, yang kedua mungkin saya akan bekerja sama dengan petugas perpustakaan itu Bu. Luar biasa sekali Pak. Itu solusi terbaik. Tapi semua itu kembali ke Pak Yugo. Dari solusi tersebut ya bisa enggaknya kembali lagi ke Pak Yugo. Ya enggak Pak? Iya, jadi, betul. Kira-kira ya. Dari solusi tersebut kira-kira tingkat keberhasilannya ini gimana Pak? Nah, setelah saya berbincang dengan Bu Dewi, insya Allah saya yakin bisa membangkitkan semangat belajar anak-anak lah. Karena awalnya mungkin kekeliruan saya, dan saya juga baru sadar dan baru tahu dari IHT kemarin ternyata perlu adanya pembelajaran berdiferensiasi. Dari situ saya yakin akan berhasil menerapkan media pembelajaran yang bervariasi, Bu. Oke, Pak Yugo. Hebat, Pak Yugo. Semangat. Saya yakin Pak Yugo bisa. Ya, tetap semangat, Pak, demi anak-anak didik kita menjadi lebih baik. Gimana sekarang perasaan Pak Yugo? Sekarang apakah lebih baik, sudah lega sekarang atau masih galau, Pak? Alhamdulillah, terima kasih Bu. Saya sudah merasa sudah plong Bu, merasa sudah lega sekarang Bu, jauh lebih baik Bu daripada sebelumnya. Terima kasih ya Bu ya, sudah jadi teman curhatnya. Ya, inilah manfaat dari obrolan kita kali ini Pak. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat obrolan kita kali ini ya Pak ya. Kita ngobrol lagi kapan-kapan nih Pak. Saya tunggu kabar baiknya Pak Yugo. Siap, kapan-kapan saya pasti akan curhat lagi deh ke Bu Budi. Kira-kira gimana nih? Iya, siap. Oke. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya sudah menjadi teman cerita saya, teman curhat saya. Mohon maaf sekali lagi mengganggu waktunya Ibu. Saya undur diri dulu, pamit ke kelas Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Yugo. Semangat. Terima kasih praktek coachingnya Bu Budi, Pak Yugo. Praktek yang luar biasa menurut saya ini. Keren sekali. Dari awal sampai akhir saya menyimak secara garis besar alur tirtanya itu sudah sangat tampak, sangat terlihat. Dari tujuan, identifikasi, rencana aksi pun sudah sangat terlihat, lalu tanggung jawabnya juga sudah ada. Tadi di awal Bu Budi ingin mengembangkan kompetensi tentang mendengar aktif. Nah, di sini saya tadi juga melihat dan mengamati sudah sangat tampak Bu Budi itu mendengar aktif. Walaupun sebenarnya mendengar dan mendengarkan itu memang susah ya. Saya rasakan susah, tapi luar biasa. Bu Budi tadi sudah muncul di situ di mendengar aktifnya. Nah, sebelum saya tutup, ada beberapa pertanyaan juga yang ingin saya tanyakan kepada Bu Budi ini sebagai coach. Yang pertama, apa indikator yang tampak dari pengembangan yang sudah dipraktekkan tadi? Jadi kalau saya simpulkan, indikator yang sudah tampak yaitu Pak Yugo sudah bisa menemukan solusi dari masalahnya. Solusi yang diambil Pak Yugo adalah pengembangan diri. Kemudian memaksimalkan kemampuan beliau dalam menyajikan pembelajaran yang menarik dari diri, ya, dengan memanfaatkan barang-barang bekas sebagai bahan dasar pembuatan alat-alat peraga murah. Ya. Proses selanjutnya mungkin nanti akan dilakukan diskusi lanjutan, ya,
di mana tadi saya di akhir memang menunggu kabar baik dari Pak Yugo untuk selanjutnya. Ya, jadi nanti akan kita gali lagi kompetensi yang ada pada diri Pak Yugo gitu. Ya, baik Bu Budi. Lalu selanjutnya untuk coaching yang akan datang, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Budi kembangkan berdasarkan praktek coaching pada hari ini? Jadi dalam proses coaching kali ini saya lebih terfokus pada kompetensi mendengar aktif. Ya, memang saya ingin mencoba. Ya, apakah saya memiliki suatu kesabaran tingkat dewa atau tidak dengan mendengarkan, menjadi pendengar Pak Yugo. Dan ternyata susah juga. Ya. Tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Dan untuk rencana coaching selanjutnya, ya karena sekarang saya sudah mendengar aktif, mungkin untuk selanjutnya saya akan belajar untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Iya, gitu. Baik Bu Budi, luar biasa sekali Bu Budi, Pak Yugo untuk coaching pada hari ini. Coaching cukup dan sudah selesai. Saya di sini selaku observer atau pengamat, jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.